pohon dulunya adalah tempat semedinya Kiai A, B, C, D. Dan di situ itu ada kuburannya. Ya sekarang habis marak di Pasuruan itu loh. Ada kuburan nggak jelas itu ya. Yang kemarin diwinakan apa itu? Yang enggak, iya ada memang di gunung apa? Gunung anu itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Natawassalu bijahin nabi wal ali wal ashabi wa khususan mu'allif kitab risalati ahlussunnati wal jamaah wa muassisi jami'ati nahdlatul ulama hadratus syekh Kiai Hasyim Asy'ari wal auliya wal ulama muassisi jami'ati nahdlatul ulama syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma qad istawda'tuka bima 'allamtani warudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Pemirsa yang sangat saya hormati, alhamdulillah untuk kesekian kalinya kita bisa bertemu kembali walaupun kemarin sempat ada jeda satu hari ya, karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan sehingga kita tidak bertemu di dunia maya, di media sosial bersama-sama. Oke, untuk selanjutnya mungkin akan kita bacakan lagi ibarat selanjutnya, kalau nggak salah qolal qadi Asia. Ingat ya, qolal qadi benar. Apa wakadzalika min apa wakadzalika itu bukan? Apa itu? Awana summan. Awana sama. Oh ya. Itu berarti mulai situ ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Awana utawa satuhune sama barengi sapa sonian wong kang ndadekake utawa kang nyiptakake lil alami kedua maring alam siwahu saliyane Allah au mudabbiran utawa wong kang ngatur ghairahu kang saliyane Allah. Padahal mongko mengkono kulo kabehane
madkur iku kufrun kafir bi ijma'il muslimina kelawan ijma'i wong muslim. Saya teruskan ya. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono. Man utawi sapane wong ida kang nyono kang ngaku-ngaku kang nganggep mujalasatillahi wis lungguh bareng karo Allah taala wal uruja lan nglakoni mi'raj ilaihi maring Allah wa mukalamatahu lan wis omong-omongan sapa man ing Allah au hululahu utawa menyatune karo Allah fi ahadil asyhas ing dalem salah sijine awa-awaan ka qauli ba'dil mutasawwifah kaya ucapane setengah saking pira-pira ahli tasawuf wal batiniyah kang bangsa aliran kebatinan wan nasara lan orang wong Nasrani. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono naqta'u ala kufrin netepake ing atase kekufuran man ing wong kala kang ngucap sapa man biqidamil alami kelawan dihine alam au baqaihi utawa baqae alam au qala utawa dawuh sapa man bitana sahil arwahi kelawan pindahe roh utawa reinkarnasi wanti qali halan pindahe roh abadal abadi kelawan salawas-lawase fil asyhas dalam siji wong awa-awaan wa ta'dzibiha lan utawi siksane roh wa tan'imiha lan utawi den paringi nikmate roh bihasbi zakaiha kelawan sekira-kirane bersine roh wa khubusiha lan kotore roh. Maka dari kalian kaya mengkono-mengkono man tawi wong ya tarofa kang aku sapa man ngakoni bil ilhiyati kelawan sifat ketuhanan wal wahdaniyati lan sifat keesaan kemanunggalan keesaan walakin naulan tetapi man iku hajat dan nubuwata nentang sapa man anubuwata ing nubuwah min asliha saking dasare nubuwah umuman hale umum au nubuwatan nabina khususan utawa kenabiane nabi kita khususan kelawan khusus au ahadan utawa salah siji minal anbiya'i setengah saking pira-pira nabi alladzina utawa anbiya naso kang wis den nasaken sapa alladzina Allah ing Allah alaihi ing atase alladzina pada ilmihi ing dalam sause ilmune to ngaweruhine wa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono bahwa utawi mengkono-mengkono iku kafirun kafir bila raibin kelawan tanpa mamang. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono man utawi wong kala dawuh ngucap sapa man inna nabiyina sedune nabi kita iku laisa tutu alladzi kana kang ana sapa nabi kita bimakata ing dalem Mekah wal Hijaz lan Hijaz. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono manut dari sapane wong ida kang
ngaku-ngaku ngaweruhi nubuwat ahadin ing kenabiane salah siji ma'ana nabiyina semertane nabi kita au ba'dahu utawa sakwuse nabiyina au man utawa sawane wong ida akan ngaku sapa wan an-nubuwata ing kenabian li nafsihi maring awa-awakane man wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono manutawi sapane wong ida akan ngaku-ngaku sapa man min ghulatil mutasawwifati saking golongane ahli tasawuf anaustune man asan anaustune gulati tasawufi yuha den paring wahyu ilaihi maring gulati mutasawwifah wa inna lan stune lam yadai wa in lan senajan lam yadai ora ngaku sapa man an-nubuwata ing kenabian Qala dawuh sapa Syekh Yusuf Al-Ardabili fil Anwari ing dalam kitabe Al-Anwar. Wa yaqaulan netepaken wis mestikaken bitakfiri kulli qailin bitakfiri kelawan kekafiran kulli qailin sakabehane wong kang ngucap qaulan ing ucapan yutawassalu kang den tawaten wasilake kang den sambungake bihi kelawan qaul ila tadlilil ummati maring kesesatane umat wa takfir sahabati lan kekafirane lan ngafiraken sahabat wa kullu fa'ilin lan saben-saben wong kang nglakoni fi'lan ing kelakuan layas duru kang ora den sendhekaken illa min kafirin kejaba saking kekafiran kasujudi lis-sholabi kang kaya dene sujud maring salib awin nari utawa geni awil masyi utawa mlaku ilal kana isi maring pira-pira gereja ma'a ahliha semertane pira-pira ahline kanais bizinatim kelawan pira-pira pepaese ahliha minaz zananiri saking pira-pira sabuk wa ghairi halan liyane zananir wa kadzalan kaya mengkono-mengkono manutawi sapane wong angkara kang ingkar sapa man makata ing kutha Mekah awil Ka'bah utawa Ka'bah awil Masjidil Haram utawa Masjidil Haram ing kana lamun ana miman setengah saking wong ya dzunnu kang nyono sapa man bi kelawan apa iki kelawan penyono ilmu dzalika ngaweruhi mengkono-mengkono wa miman lan setengah saking wong khalato kang ngelumpuk sapa man al muslimina ing pira-pira wong
Muslim. Yes. Jadi kalau dilihat dari beberapa ibarat dan keterangan-keterangan yang ada, ini sebenarnya lebih pada jas atau penetapan sebuah status bahwa seperti ini. Kalau ada orang yang kemudian itarofa bi'ilhiyatillahi wa wahdaniyatihi walakinnahu itaqata annahu ghairu hayyin. Jadi kalau ada orang misalnya percaya kalau Allah itu ada dengan segala sifatnya, mulai wujudnya, kidamnya, bakoknya dan seterusnya, dan dengan asma-asma yang mulianya, asma husnanya. Tapi kemudian dia yakin bahwa bukan yakin ya, kayak meragukan apakah Allah itu bentuknya ada. Terus kemudian apakah Allah itu hidup? Apakah Allah itu meragukan salah satu dari sifat-sifat Allah misalnya. Wujud jelas adanya ya, kidam, beliau Allah adalah terdahulu. Bakok kemudian yang tetap kekal. Terus kemudian orang dengan bakok ini menyangsikan ini bermasalah gitu ya. Atau Allah itu musawwirun, duweni jenis, duweni rupa, punya bentuk. Sehingga jangan salah kalau kemudian beberapa cerita atau riwayat yang mengatakan kenapa kok kemudian terjadi penyembahan terhadap berhala, itu mereka kan mencoba mengilustrasi dengan fiksi bagaimana kira-kira bentuknya Tuhan gitu. Sehingga muncullah asumsi bahwa Tuhan itu bentuknya ya kayak orang-orang yang seperti ini. Dan kemudian parahnya itu disembah. Karena menganggap bahwa Tuhan itu mempunyai bentuk. Atau kadang-kadang ya maaf kalau kemudian kita yakin bahwa Allah itu wahdaniyah, Allah itu satu, wahdaniyah, tunggal, esa. Kemudian ada kepercayaan ya, ada keyakinan lah dari beberapa penganut agama lain yang kemudian mengatakan bahwa Allah Tuhan itu 2 misalnya, atau 3 misalnya, atau 4 misalnya. Artinya memberikan gelar ketuhanan pada selain Allah, dan itu mempunyai derajat yang sama dengan Tuhan misalnya. Nah ini juga sangat salah. Atau bahkan yang mengatakan bahwa ada yang bersama Allah di zaman azali, zaman dulu, dan bahkan ikut, atau Tuhan ya, dan bahkan ikut andil dalam pembentukan atau pembuatan alam ini. Ya kalau ada beberapa lah yang agama yang meyakini semacam itu. Ini kalau menurut pemahaman kita, akidah kita ya ini salah. Walaupun dia ini seorang muslim ya, seorang muslim misalnya, tapi dia punya keyakinan yang seperti itu. Lah ini kan juga akhirnya menjadikan salah dalam berkeyakinan ya. Terus kemudian misalnya ini ada beberapa contoh saja. Jadi pada prinsipnya begini, kalau tadi sudah saya kasih tahu banyak di situ ya. Pada prinsipnya ada, kalau kita yakin akan keesaan Tuhan dan ketauhidan itu adalah la ma'buda illallah, la maujuda illallah, la maqsuda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, dan tidak ada zat yang ada kecuali Allah, dan tidak ada yang harus kita tuju dalam kehidupan ini dan sampai kehidupan kapanpun kecuali hanya kepada Allah. Maka ketika ada hal-hal sebagaimana sudah diajarkan oleh beberapa ulama kita yang terdahulu, ada hal-hal yang kemudian kita ragukan, nah ini bermasalah dalam keyakinan. Termasuk yang paling sering ini masalah Mi'raj. Mi'raj itu satu hal yang sangat luar biasa.
Tapi perlu diyakini bahwa adanya. Kadang-kadang kita, masa mungkin nih Rasulullah misalnya bisa mi'raj sampai ke langit. Ada lagi orang yang sampai mengaku, ini saya bisa sampai ke langit 7. Di makom yang paling luhur, alamil ulwi misalnya. Wah, ini luar biasa ini. Ini perlu diperiksakan lagi kalau begitu otaknya itu. Termasuk mempercayai sebuah kemi'ratan ini yang kita yakini. Jadi sebagaimana yang pernah disebutkan dalam kitab Tiba itu kan, wa qad ya'udu minal arsy qabla yabrutal faras. Rasulullah itu sudah kembali dari Arsy untuk melakukan mi'raj sebelum kemudian burdah. Farasnya ini tempat tidurnya Rasul ini kemudian menjadi dingin. Jadi masih hangat. Itu sangat cepat sekali. Nah, ini kemudian ada orang-orang yang bukan ahli sufi yang sebagaimana salikinat turuk ilallah ya, yang mengikuti jalan-jalan yang sebagaimana ada di Al-Mu'tabarah di jalan ahli tasawuf. Tapi yang dimaksud tasawuf di sini ini adalah ahli tasawuf yang bukan ahli tasawuf, tapi orang yang mencoba mencari, nggak punya ilmunya mencari, tapi mencoba mencari dengan kadang-kadang tanpa sebuah mursyid, tanpa sebuah guru, tanpa seorang guru. Akhirnya yaitu tadi hasil kesimpulan dari pemikirannya itu tidak jelas. Kadang menganggap bahwa ini sudah sampai pada saya, ini sudah pernah ketemu dengan malaikat Jibril, saya pernah ketemu dengan malaikat Malik, kok nggak ketemu sama malaikat Israel saja, sekalian diambil itu nyawanya, itu nggak usah lama-lama orang kayak gitu. Wadah ini seperti itu. Bahkan pernah sampai ke surga. Surga itu biasa-biasa saja lu. Ini kan luput seperti ini. Tidak benar ini. Atau yang mengaku bahwa sudah pernah ketemu sama sudah sampai ke neraka. Dan neraka diberi cahaya sehingga menjadi dingin. Nah, ini gambaran nggak jelas. Nah ya, terus juga bisa dikatakan sebagai kekufuran kalau yaitu tadi sifat Allah yang kidam, kemudian ada yang selain Allah sudah kidam. Jagoan. Nah, yang paling sekarang lagi marak ini kan tanasuhul arwah, itu reinkarnasi. Kalau bisa reinkarnasi itu ya repot ini. Atau berpindah-pindah badan media hidup kayak inangnya gitu ya. Itu juga sangat dianggap kufur. Atau meragukan kenabian. Nah, ini. Maka sekali lagi di ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di Jamiah kita ini, kalau di Al-Quran kan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tidak ada yang dibeda-bedakan, baik Nabi maupun Rasul. Tidak ada yang dibeda-bedakan, ini lebih utama, ini lebih mulia. Tidak ada. Hanya ada yang lebih tapi hanya ada beberapa nabi yang memang diberi kelebihan oleh Allah, itu pun untuk mengemban amanah yang luar biasa, seperti Nabi Nuh dengan kesabarannya, Ibrahim dengan kesabarannya, Nabi Musa dengan kesabarannya, Nabi Isa dengan kesabarannya, dan yang paling utama adalah Nabi Muhammad dengan rasa cinta kasihnya Allah kepada beliau. Nah, ini saja. Jadi gak ada yang dibeda-bedakan, sama. Nabi Rasul semua sama. Ya. Jangan sampai kemudian ada, wah, nabimu gak keren. Sekarang kan lagi musim ini. Nabimu gak keren, apa mujizatnya cuma tulisan saja. Nah, kayak nabiku. Nabiku itu bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit, ya. Bisa apalagi membelah lautan, bisa menjadikan air
sumber air atau mata air dari batu. Nabi Musa kan fanfajarat min husnata asyrata ainan. Jadi keluar air. Nabimu cuma Al-Qur'an. Nah, ini kan lucu. Ini enggak ada, padahal sebenarnya kalau kita mau korek ya Al-Qur'an itu jauh lebih luar biasa. Kalau yang semacam kesaktian itu ya enggak sedikit riwayat dari Rasulullah yang melakukan hal yang sama. Cuma enggak diabadikan sebagaimana yang ada di Al-Qur'an ceritanya para nabi-nabi yang terdahulu. Satu contoh ketika Rasulullah bagaimana pada saat membuat Khandaq itu kan, membuat Khandaq itu para sahabat merasa kehausan, para sahabat merasa kelaparan. Rasulullah juga mengambilkan makanan hanya sedikit dari tangan beliau tapi bisa mencukupi seluruhnya. Bahkan pernah membelah rembulan itu kan ya, pernah juga. Bagaimana Rasulullah menyembuhkan tapi dengan rasio dan logika apa? Keramah tamahan dan kesabaran dan ketulusan. Ya kan? Bagaimana seorang sahabat yang setiap hari meludahi beliau, kemudian beliau datangi, beliau ambilkan roti, beliau ambilkan media untuk diusap ke perutnya sehingga sembuh. Terus sebenarnya siapa menyembuhkannya? Hanya bedanya hanya kan kalau menurut ceritanya di Al-Qur'an ini penyakitnya zaman nabi-nabi terdahulu lepra itu ya. Ada umatnya itu lepra. Terus kemudian bagaimana Nabi Nuh menyelamatkan umatnya dengan membuat perahu yang begitu besar. Kalau Nabi Nuh membuat perahu yang begitu besar, Nabi Muhammad membuat Khandaq, membuat parit di sekitar Madinah. Luar biasa sebenarnya, sama, cuma riwayatnya itu tidak seheboh, seistimewa dan sebaik Al-Qur'an yang auditori yang bisa kita dengar. Dengan mendengar itu kemudian dibukukan, ini akan terus dan terus ada dan akan selalu terbukti kenyataannya dan bisa akurat, kredibel kondisinya. Kalau seperti itu kan kadang-kadang muskil dan mustahil. Bagaimana Rasulullah pernah memprediksi, ini kan nggak pernah disebutkan. Rasulullah memprediksi bahwa Roma nanti akan dikuasai oleh kaum muslimin. Ya ternyata ya terjadi juga walaupun bukan zamannya Rasul. Apakah beliau kahin? Tidak, itu juga termasuk mukjizat. Hanya tidak diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, apalagi kalau kemudian ada yang ini lagi musim ini orang yang ngaku nabi, ini ya, ngaku rasul. Yang barusan di mana itu di Grati itu ngaku sebagai Imam Mahdi, ya Winongan ya, enggak di Grati, enggak di Grati. Kalau dasarnya itu yang ada itu baru saja diselesaikan kemarin. Kalau yang di mana itu yang baru yang saya mengatakan dirinya sebagai nabi terus kemudian minta Islam dibubarkan itu kan ya ada. Nah ini lucu ini fenomena sekarang ini ya, idda'an nubuwah, jadi mengaku sebagai nabi. Aduh, padahal nabi. Atau kadang-kadang dia tidak mengaku sebagai nabi tapi mengaku mendapatkan wahyu dari Allah. Kayak kemarin tuh ada yang mengatakan, wah saya dapat wahyu nanti akan ada datang Imam Mahdi. Ya, ini sebenarnya bukan orang yang benar lagi itu sudah ya menurut pemahaman kita. Atau selain mengaku nabi itu meragukan tentang Masjidil Haram sebagai kiblat kita, sebagai satu pusat ibadah yang memang dipastikan di dalamnya yaitu pelaksanaan ibadah haji. Misalnya begini, udah nggak usah ke Masjidil Haram lah. Kita sekarang lagi zamannya canggih, kita kalau mau haji cukup Zoom meeting atau visual gitu kan. Nah ini kan nggak lucu ini. Padahal ada Al-Hajju Arafah. Nah, kata kunci haji itu adalah termasuk diantaranya banyak sekali, tapi harus ada wukuf di padang Arafah. Terus sholat juga begitu. Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram.
Wah, nggak perlu Satrul Masjidil Haram. Kalau saat Masjidil Haram di Mekah terlalu jauh, pakai Masjidil Haram Ka'bahnya yang ada di kebun kurma itu aja kan sudah cukup gitu. Nah, tidak bisa ini. Atau yang ada di mana itu? Asrama haji di bandara misalnya, atau di asrama haji Sukolilo misalnya, atau di mana, atau di Jember, atau mungkin mau dibuat di daerah-daerah dekat-dekat sini, di Winongan, di Gondang Wetan, atau di Pasrepan itu ya, buat Ka'bah sebagai kiblatnya orang Islam yang ada di Pasuruan misalnya. Tidak bisa semacam itu, tidak mungkin, ya kan? Ya. Yang sudah ada Ka'bahnya ya di sini cuma di kebun kurma ini. Masa katanya sholat madhep ke kebun kurma, kan lucu ini nantinya akhirnya, ya kan? Tidak mungkin. Inilah karena memang perintahnya fawal liwajhaka satrul Masjidil Haram. Ini nggak bisa, kalau seperti itu pasti bisa dikatakan sebagai satu hal yang salah. Terus ada yang mengaku Nabi setelah Nabi misalnya, ya, ini nggak benar ya. Terus, nah ini sudah pasti dipastikan dianggap sebagai kekufuran. Menurut jumhur ulamanya muslimin. Ya. Langsung dikatakan dianggap dan dipastikan sebagai bentuk kekafiran. Kalau ada yang mengatakan bahwa bukan kekafiran ya salah lah. Ada orang yang mengatakan sesuatu dengan perantara sesuatu yang dia ucapkan, justru umat ini menjadi sesat. Misalnya kemudian dia berkata bahwa itu tadi seperti tadi, saya ini sebagai nabi. Atau kalau tidak misalnya sebab saja, misalnya sebab ya, sebab bahwa coba kita lihat sekarang, apakah Tuhan matahari itu ada yang menjaga, ada yang jaga itu apa? Ada tiangnya, kok bisa nggak jatuh? Itu mestinya ada itu. Nah, akhirnya tapi dengan media-media tertentu yang mengakibatkan orang berpikiran yang salah. Akhirnya dia punya pikiran bahwa bumi, langit, matahari, dan seluruh Andromeda yang ada di galaksi ini, galaksi yang ada di jajaran Bima Sakti ini, galaksi Bima Sakti ini ada hal-hal yang selain Allah yang yang menjaga. Ini kan juga sesat. Orang akhirnya berpikiran seperti itu. Atau mohon maaf, kemudian ada satu pohon misalnya. Ini pohon dulunya adalah tempat semedinya Kiai A, B, C, D. Dan di situ itu ada kuburannya. Ya sekarang lagi marak di Pasuruan itu loh. Ada kuburan nggak jelas itu ya. Yang kemarin diwinakan apa itu? Yang iya ada memang di gunung apa? Gunung itu ya. Bukit apa itu ya, kemarin yang sempat dibongkar itu oleh MUI kan ya, ada itu. Ternyata di situ bukan wali, bukan kiai, itu tempat mengubur atau menanam kuda. Bisa ada kuda yang mati di situ itu aja. Ada yang ngaku ini walinya bujuk siapa gitu loh. Ini makamnya bujuk siapa? Buyut kan ya. Buyut siapa gitu. Ada lagi di mana ini juga makamnya waliullah ini itu. Enggak jelas ini. Jelas ini. Itu kan mengakibatkan hal-hal yang rusak. Atau mohon maaf kemarin kayak yang beberapa tahun yang lalu di mana itu di Sungi ya. Yang katanya ada kuburan mumbul. Alah sini. Ini mengakibatkan penyesatan yang tidak jelas ini. Kuburan mumbul lah. Terus apa lagi kemarin? Banyak sekali kok kejadian-kejadian alam yang memang dibuat agar menarik gitu.
ada yang menarik sehingga mendapatkan keuntungan. Cuma parahnya kadang-kadang itu ditawasuli ini. Banyak yang datang ke situ dan di kuburan tawasul. Padahal kita nggak tahu kejelasan apa itu milik siapa. Apakah betul-betul seorang yang qaribun ilallah, yang termasuk min jumlatil auliyaillah, min jumlati auliyaillah. Nah, tahu pokok disebut namanya siapa gitu. Misalnya ini ada kuburannya Syekh Makarudin, bukan Makarudin, bukan Sakarudin, tapi Makarudin. Makar itu kan berarti mokong gitu ya. Nah, wes ini syekhnya ini termasuk keturunannya dari mana? Raden Fatah misalnya. Dan ini beliau termasuk min jumlati auliyaillah ta'ala. Waduh. Makomnya mana? Tahu-tahu sudah di situ ada bekas batu gitu, kemudian dibongkar batunya dikasih nisan, wah, atau apa, dibangun di situ. Orang pada datang. Tahu-tahunya ternyata tidak ada kuburan apa-apa di situ. Nah, ini. Atau yang kemarin sudah saya terangkan tentang takfirus sahabah, kan? Yang dalam syahadatnya saja sampai wa asyhadu anna Aisyata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Ali Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aisyata wa Hafsah finnar. Itu kan ada yang syahadatnya sampai semacam itu. Ya perlu tahulah ya. Perlu diketahui bahwa itu tidak benar. Ya. Oke. Ya, kita lanjut. Atau yang begini, mohon maaf. Nah, sekarang kan lagi tahun moderasi nih ya. Kemudian janganlah kemudian menganggap keyakinan itu kita kembalikan, bahwa lakum dinukum waliyatin itu harus kita kembalikan. Jangan kemudian sholat di dalam gereja misalnya, atau kita azan di dalam gereja. Saya yakin pemeluk agama lain juga nggak akan terima kalau kita melakukan sholat atau ibadah di dalam rumah ibadah orang lain. Coba misalnya, pernah saya tanya ini pada beberapa pemeluk agama, kalau nggak usah pakai dalil inilah, kita pakai dalil akal saja. Misalnya ada orang muslim kemudian menggelar sholat jamaah di dalam gereja, pada saat atau pada waktu-waktu sakral tertentu dilakukan, kan ya pasti risih. Misalnya Natalan malamnya sholat jamaah gitu, sholat qiyamul lail, kan lucu itu kan, nggak mungkin itu. Atau sebaliknya, misalnya kalau di masjid kemudian dipakai untuk misa, nah ini kan lucu. Agama lain pun sama, misalnya pura di situ dipakai untuk misa, ya pasti nggak akan terima. Atau gereja di dalamnya dipakai untuk nyembah dewa, misalnya jadikan pura, ya nggak akan terima. Maka toleransi, moderasi ini ya ada batasannya, tetap ada batasannya. Ya, ada batasannya masalah ikhtilat akidah. Janganlah. Terus sekarang seringkali kita datang ke gereja dan lain sebagainya. Bagaimana menurut saya misalnya, kita yang sering yang kita kayak kemarin membuat buka bersama ya, menurut saya sebatas itu bukan melakukan ritual ibadah, ya enggak masalah. Dan itu kita sebagai bentuk kita mentoleransikan diri kepada pemeluk agama yang lainnya. Ya, saya kira seperti itu. Oke, para pemirsa yang sangat saya hormati, mungkin dan sekalian yang ada. Oh ya, terima kasih. Saya kira itu aja dulu ya. Nah, untuk pertanyaan mungkin akan kita lihat di pertemuan yang akan datang ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.